Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Jika kalian suka dengan video Misteri Dunia, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menonton. Apakah kamu percaya bahwa di tengah kota modern yang ramai, bisa tersembunyi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Ini bukan desa terpencil, bukan hutan angker, bukan rumah tua yang ditinggalkan puluhan tahun. Ini adalah Moskow, ibu kota Rusia. Kota dengan sistem keamanan ketat, lalu lintas teratur, dan teknologi canggih. Tapi di balik segala kemajuan itu, ada satu tempat yang bahkan penduduk lokal enggan melewatinya di malam hari. Terowongan Lefortovo, dijuluki oleh media lokal sebagai The Tunnel of Death, dibangun sebagai bagian dari mega proyek infrastruktur pada akhir abad ke-20. Lefortovo Tunnel seharusnya menjadi solusi untuk kemacetan, tapi yang terjadi justru sebaliknya, kecelakaan demi kecelakaan. Rekaman CCTV yang tidak bisa dijelaskan secara logis, kisah-kisah pengemudi yang melihat sesuatu di kursi belakang, padahal mereka sendirian. Dan yang paling menyeramkan, air yang terus muncul tanpa henti, bahkan di musim panas. Sebagian orang percaya, air itu adalah pertanda bahwa terowongan ini tidak berdiri di atas tanah biasa. Dokumenter ini akan membawa kamu menyusuri lorong paling kelam di Rusia, dari sejarah pembangunannya yang penuh masalah, hingga teori bahwa di bawah Lefortovo tersembunyi eksperimen rahasia era Soviet, dari kesaksian nyata para pengemudi hingga mitos yang tidak pernah padam. Semua kami rangkai, semua kami bongkar, dan setelah kamu menontonnya sampai akhir, kamu akan sadar, tidak semua jalan di kota besar membawa kamu ke tempat yang aman. Selamat datang di perjalanan panjang menyusuri sisi tergelap Moskow. Inilah misteri terowongan Lefortovo. Pintu gerbang kegelapan. Mengenal terowongan Lefortovo. Terowongan ini terlihat biasa saja dari luar, hanya beton melengkung yang membentang sejauh lebih dari 3 km. Tapi begitu masuk, banyak yang tidak pernah keluar dengan selamat. Inilah terowongan Lefortovo, sebuah jalur bawah tanah di Moskow, Rusia, dikenal sebagai The Tunnel of Death, karena jumlah kecelakaan yang tidak masuk akal. Bukan hanya banyak, tapi juga aneh. Terowongan ini membentang sepanjang 3,2 km dan berada di kedalaman ekstrem karena dibangun tepat di bawah sungai Yaousa. Kondisinya selalu lembab, dingin, dan sering tergenang air. Tapi bukan itu yang membuat orang takut. Setiap tahunnya, puluhan kecelakaan terjadi di sini. Beberapa pengemudi kehilangan kendali tanpa alasan, mobil tiba-tiba tergelincir, berputar sendiri, atau rem tidak berfungsi. Semuanya terjadi tanpa sebab yang jelas. Dan yang lebih mengganggu, semuanya terekam kamera pengawas. Beberapa rekaman menunjukkan mobil hilang dari tangkapan kamera. Tidak ada belokan, tidak ada keluar jalur. Tapi mobil itu menghilang begitu saja. Dalam kasus lain, mobil terlihat masuk dengan 2 orang, tapi keluar hanya 1. Terowongan Lefortovo mulai beroperasi pada tahun 2003. Proyek besar untuk infrastruktur Moskow. Tapi sejak awal, banyak masalah. Pekerja melaporkan kondisi struktur yang tidak stabil. Dinding beton sering lembab. Drainase tidak pernah benar-benar bekerja. Air terus muncul. Lampu di dalam terowongan sering mati mendadak. Beberapa pengemudi merasa seperti kehilangan kesadaran untuk beberapa detik, seperti terbangun dalam kondisi yang berbeda. Sebagian dari mereka bahkan tidak ingat bagaimana bisa sampai di ujung terowongan. Ada juga yang mendengar suara dari dalam mobil. Suara yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada orang lain di kursi belakang. Padahal mereka berkendara sendiri. Kasus seperti ini tidak terjadi sekali 2 kali, tapi berulang kali, dari orang yang berbeda, tanpa saling mengenal. Pada tahun 2006, seorang sopir taksi mengalami kecelakaan aneh. Mobilnya terbalik di tengah terowongan tanpa alasan. Tidak ada air, tidak ada kendaraan lain, tapi mobilnya meluncur ke dinding dan terguling. CCTV merekam semuanya. Sampai hari ini,
Tidak ada penjelasan teknis yang memadai, bukan hanya jalanannya yang licin, tapi suasananya juga tidak biasa. Banyak pengemudi menggambarkan tekanan di kepala, seperti ada sesuatu yang menekan dari dinding terowongan. Seperti ada yang memperhatikan, karena terlalu sering terjadi kecelakaan. Beberapa sopir taksi di Moskow menolak melewati Lefortovo, terutama malam hari. Mereka percaya bahwa terowongan ini menyimpan sesuatu, bukan sekadar keanehan teknis, tapi gangguan yang berasal dari luar logika. Statistik menunjukkan lebih dari 200 kecelakaan dalam 10 tahun pertama operasinya, jumlah yang sangat tinggi untuk sebuah jalur yang hanya sepanjang 3 km. Pemerintah menyebut penyebabnya adalah kelembapan, kesalahan pengemudi, dan faktor cuaca. Tapi tidak semua orang percaya penjelasan itu, karena banyak kecelakaan terjadi dalam kondisi normal, tanpa hujan, tanpa kabut, bahkan saat kendaraan berjalan pelan. Lalu kenapa tetap saja ada mobil yang tergelincir? Ada satu area dalam terowongan yang selalu tergenang. Drainase sudah diperbaiki berulang kali, tapi air tetap muncul setiap harinya. Beberapa orang percaya bahwa air itu bukan dari saluran biasa, tapi berasal dari bawah tanah, dari tempat yang tidak boleh disentuh. Forum-forum di internet Rusia dipenuhi cerita tentang Lefortovo. Sebagian mengunggah rekaman suara, rekaman dashcam, dan kesaksian pribadi. Salah satunya mengaku mendengar tangisan bayi dari bagasi mobilnya. Tapi setelah dicek, tidak ada siapapun di sana. Beberapa footage CCTV juga sempat viral, tapi sebagian rekaman itu hilang dari internet. Beberapa dipercaya disensor. Ada rumor bahwa pemerintah menyimpan rekaman yang lebih ekstrem dan tidak pernah dipublikasikan. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti kenapa Lefortovo terasa berbeda. Tapi banyak orang yang merasakannya, dan angka kecelakaan terus bertambah. Setiap tahunnya, di balik beton dan kabel lampu, ada sesuatu yang belum terungkap, dan kita akan menggali lebih dalam apa yang sebenarnya ada di bawah terowongan ini. Apa yang dikorbankan demi membangun Lefortovo? Jawabannya mungkin ada di sejarah, di tanah tempat terowongan ini berdiri, dan itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Proyek raksasa era modern dibangun di atas kutukan. Terowongan Lefortovo di Moskow bukanlah proyek kecil. Ini adalah salah satu bagian paling ambisius dari mega proyek transportasi ibu kota Rusia di akhir abad ke-20. Tapi ironisnya, semakin dalam kita menggali sejarahnya, semakin banyak kejanggalan yang sulit dijelaskan. Semua dimulai pada awal tahun 1990, Uni Soviet telah runtuh. Rusia sedang berada dalam kekacauan politik, krisis ekonomi, dan kebingungan arah pembangunan. Tapi di tengah kekacauan itu, pemerintah kota Moskow tetap nekat mengajukan proyek pembangunan besar, membangun terowongan bawah tanah sepanjang lebih dari 3 km di bawah distrik Lefortovo, menembus langsung di bawah sungai Yaza. Tujuannya menghubungkan lingkar tengah kota Moskow dengan distrik timur, mengurai kemacetan, dan memodernisasi transportasi darat. Proyek ini dinamai Lefortovo Tunnel. Dari atas kertas, desainnya sempurna. Jalan bebas hambatan 2 jalur dengan sistem ventilasi mutakhir, pencahayaan otomatis, sensor suhu, dan kamera pengawas sepanjang jalur. Pemerintah ingin membuatnya setara dengan terowongan di Swiss atau Jepang, bahkan disebut sebagai salah satu proyek simbol kejayaan Rusia baru di masa transisi pasca Uni Soviet. Namun sejak hari pertama pengerjaan, gangguan muncul satu persatu, bukan hanya dari segi teknis, tetapi juga dari hal-hal yang mulai terasa tidak masuk akal. Wilayah Lefortovo sendiri memiliki sejarah yang kelam. Banyak arsip sejarah menyebut bahwa wilayah ini dulunya merupakan zona militer tertutup, pusat logistik pada masa Perang Dunia II, bahkan disebut sebagai jalur pelarian bawah tanah bagi pasukan Soviet saat pengepungan Jerman. Tapi sejarahnya tidak berhenti di situ. Catatan dari abad ke-18 menyebutkan bahwa area ini juga merupakan tempat eksekusi dan penguburan tahanan politik era Tsar.
Banyak jasad dikuburkan secara massal di sepanjang tepian Sungai Yaouza dalam lubang tanpa nisan dan tanpa catatan. Beberapa arkeolog Rusia yang sempat meneliti kawasan ini menyebut adanya indikasi keberadaan struktur bawah tanah tua, sumur arang, serta jalur air kuno yang pernah aktif ratusan tahun lalu. Namun, seluruh informasi ini tidak pernah dimasukkan ke dalam pertimbangan utama perencanaan proyek Lefortovo Tunnel. Pemerintah menganggap bahwa sejarah masa lalu tidak relevan dengan kebutuhan modern. Maka pengeboran pun dimulai. Tapi dalam minggu-minggu pertama, tim teknik mengalami peristiwa ganjil. Alat-alat berat rusak berulang kali. Mesin bor utama tiba-tiba macet di kedalaman tertentu. Saat dibongkar, ditemukan puing-puing logam tua dan tulang manusia di dalam tanah liat basah. Pekerja mengatakan tanahnya seperti hidup, bergeser sendiri, bergemuruh dari bawah, meski tak ada getaran gempa, bahkan suara aliran air bisa terdengar jelas, tapi tak ditemukan salurannya. Pengeboran sempat dihentikan pada tahun 1992 setelah tanah tiba-tiba longsor ke dalam bor utama, menewaskan 2 pekerja. Tanah tersebut kering, tidak ada hujan, tapi mengalir seperti lumpur hidup dari dalam tanah. Tahun-tahun 1994, ketika pembangunan berlanjut, muncul masalah drainase. Air keluar dari dinding dan lantai dalam jumlah yang tidak wajar. Para teknisi mengira itu dari rembesan Sungai Yaouza, tapi saat diuji, kandungan mineral air tersebut tidak cocok dengan air permukaan manapun. Airnya dingin, jernih, dan memiliki kadar logam berat tinggi, seolah-olah berasal dari lapisan bawah tanah yang tidak pernah tersentuh manusia selama ratusan tahun. Pemerintah menyewa kontraktor tambahan dari Jerman. Mereka membawa sistem penyedotan otomatis dan teknologi anti lembab, tapi air tetap muncul. Bahkan, dalam beberapa titik, air sempat menyembur seperti mata air baru. Insiden lain terjadi tahun 1995. Salah satu dinding penyangga beton ambruk sebagian, padahal belum digunakan. Dalam reruntuhan, para pekerja menemukan potongan logam, batu bata bergaya arsitektur Tsar, dan sesuatu yang lebih mengganggu, fragmen kerangka manusia. Proyek dihentikan sementara selama penyelidikan internal, tapi tidak pernah diumumkan ke publik. Setelah rekonstruksi, pemerintah tetap melanjutkan proyek. Waktu itu banyak kritik dari media lokal, tapi tidak ada yang bisa menghentikan proyek yang sudah menyedot anggaran miliaran rubel ini. Selama periode tahun 1996 tahun 2000, lebih dari 15 kecelakaan kerja tercatat. Sebagian besar berupa cedera akibat tergelincir di air yang muncul tiba-tiba. Namun ada juga insiden yang lebih serius. 2 teknisi listrik yang tersengat arus saat sistem masih dalam status mati. 1 pekerja hilang pada tahun 1999 saat memeriksa lorong teknis. Hilang tanpa jejak, tidak ditemukan di saluran air, tidak ditemukan di jalur keluar. Nama dan kasusnya dilaporkan secara internal, tapi tidak pernah muncul di media. Dan meskipun semua itu terjadi, pada tahun 2003, Lefortovo Tunnel akhirnya dibuka untuk publik. Pemerintah menyebutnya sebagai kemenangan teknologi Rusia modern. Tapi hanya dalam beberapa bulan, banyak pengemudi melaporkan gangguan aneh saat melewati terowongan. Genangan air yang muncul mendadak, kendaraan yang kehilangan kendali, lampu yang padam beberapa detik, dan suara-suara misterius di dalam mobil. Satu hal yang patut dicatat, titik-titik genangan yang selalu muncul adalah area yang dulunya mengalami insiden selama pembangunan. Seperti air terus mengalir dari titik yang sama, tanpa bisa dihentikan, seperti ada sesuatu yang tidak pernah selesai disegar. Apakah terowongan ini dibangun di atas kutukan? Apakah sejarah masa lalu bangkit karena gangguan pembangunan besar-besaran? Ini tidak ada yang bisa menjawab pasti, tapi yang jelas, setiap tahap pembangunan Lefortovo Tunnel dari awal hingga akhir dipenuhi keanehan yang tidak bisa dijelaskan secara teknis sepenuhnya. Kutukan air abadi. Kenapa terowongan ini tak pernah kering? Lefortovo Tunnel, yang dikenal sebagai The Tunnel of Death,
memiliki satu keanehan yang tak bisa diabaikan. Air, bukan hanya air biasa, tapi genangan misterius yang terus muncul dari tempat yang sama. Tak peduli berapa kali disedot, dikeringkan, atau ditutup sistem drainasenya, padahal sistem drainase terowongan ini tidak main-main. Dirancang oleh insinyur Jerman dan Rusia, saluran air bawahnya sudah menggunakan sistem gravitasi otomatis, penyedot listrik bertekanan tinggi, bahkan dikoneksikan ke sistem pengalir limbah kota Moskow. Dalam kondisi normal, seharusnya tidak mungkin ada air yang menggenang, tapi kenyataannya, genangan terus muncul, bahkan di musim panas, ketika curah hujan nyaris nol. Bahkan saat suhu mencapai 35 derajat dan langit Moskow cerah berminggu-minggu, lantai Lefortovo tetap lembab, kadang ada air setinggi mata kaki. Muncul begitu saja, di tengah malam. Awalnya, para teknisi mengira ini rembesan dari sungai Yaza yang melintas di atas terowongan, tapi setelah dilakukan uji laboratorium, kandungan air itu tidak sama dengan air sungai, lebih jernih, lebih dingin, dan memiliki kandungan mineral anem. Beberapa sampel bahkan menunjukkan tanda-tanda bahwa air itu berasal dari lapisan tanah yang dalam, jauh di bawah kedalaman yang semestinya. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi. Salah satu yang paling ekstrem, bahwa genangan air ini bukan fenomena geologis biasa, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Masyarakat lokal punya kepercayaan tua, di bawah tanah Lefortovo ada yang pernah ditenggelamkan dan belum selesai urusannya. Dalam tradisi Rusia, terutama daerah timur Moskow, dikenal mitos tentang Dolvodi, roh air yang menghuni aliran bawah tanah, dan danau tua. Roh ini konon akan marah jika tempatnya diganggu. Munculnya air tak dikenal diyakini sebagai manifestasi dari kemarahan tersebut. Beberapa sopir truk pernah melaporkan kejadian yang mereka alami langsung. Salah satunya adalah Victor, seorang pengemudi logistik malam. Ia mengatakan bahwa saat melintas jam 2 pagi, genangan air tiba-tiba muncul dari lantai, bukan rembesan perlahan, tapi seolah-olah menyembur dari bawah mobilnya. Dalam beberapa detik, bagian tengah jalan sudah terendam. Ia mencoba menghindar, tapi sistem kemudi mendadak kehilangan daya. Mobilnya tergelincir dan menabrak dinding terowongan. Saat sadar, air sudah mencapai kursinya. Tapi saat tim penyelamat datang 15 menit kemudian, tidak ada air sama sekali. Terowongan kering total. Kejadian seperti itu bukan cuma sekali. Ada laporan serupa dari pengemudi taksi, pengantar barang, bahkan petugas pemeliharaan, dan semuanya punya kesamaan. Air muncul mendadak, dingin, berbau aneh, dan menghilang tanpa jejak. Yang lebih mengganggu, kasus seorang pria bernama Artyom, usia 33 tahun. Ia adalah pengemudi ojek online yang terekam kamera CCTV masuk ke Lefortovo Tunnel pukul 1.47 menit dini hari. Tapi 3 menit kemudian, kendaraannya ditemukan kosong, lampu menyala, mesin hidup, dan tidak ada penumpangnya. Polisi mencari ke seluruh area, tapi tidak menemukan jejak Artyom. Satu-satunya hal yang terekam adalah genangan air besar yang tiba-tiba membasahi sekitar motornya. Kamera kabur, lalu kembali jernih, dan air itu pun lenyap. Tubuh Artyom tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Masyarakat percaya, dan ini bukan hal baru, bahwa air di Lefortovo bukan sekadar fenomena alam. Ada sesuatu yang menyertainya, sesuatu yang tidak ingin terlihat, atau lebih tepatnya, ingin mengambil. Cerita-cerita berkembang dari mulut ke mulut, tentang suara percikan air padahal terowongan sedang kering, tentang pantulan orang berdiri di genangan, padahal tidak ada siapapun di sekitarnya, tentang ban kendaraan yang tiba-tiba kehilangan kendali, meskipun permukaan jalan terlihat kering total. Bahkan salah satu teknisi lama yang bekerja sejak fase konstruksi mengakui, "Kami tahu air itu tidak wajar, tapi kami disuruh tutup mulut. Kalau tidak, kontrak kami habis." Dari segi ilmiah, tidak ada yang bisa menjelaskan dengan tegas dari mana air itu berasal. Setiap rekayasa saluran yang dibangun selalu gagal. Setiap teknologi penyedot yang dipasang, entah kenapa rusak lebih cepat dari semestinya. Dalam banyak kasus,
Genangan muncul di lokasi yang sama, titik-titik rawan, di mana dulu pernah terjadi kecelakaan saat pembangunan, lokasi di mana fondasi pernah ambruk, di mana reruntuhan tua ditemukan, di mana pekerja pernah hilang, seolah-olah air itu muncul untuk menandai atau mengingatkan. Pertanyaannya, mengingatkan tentang apa? Apakah air itu hanya kebetulan? Apakah hanya kelemahan desain? Atau apakah itu peringatan dari sesuatu yang lebih tua dari beton dan mesin? Le Fort Taufu bukan hanya soal transportasi, tapi tentang tempat di mana masa lalu belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah selesai. Kamera mati, mobil berputar dan CCTV yang tak bisa menjelaskan. Selamat datang kembali di investigasi kita tentang salah satu terowongan paling menyeramkan di dunia, Le Fort Taufu Tunnel, Moskow. Jika ada satu hal yang membuat Le Fort Taufu terkenal di seluruh Rusia bahkan dunia itu, adalah kumpulan rekaman CCTV-nya ya. Ini bukan cerita karangan, ini bukan kesaksian tanpa bukti, tapi benar-benar rekaman asli dari kamera pengawas terpasang di dalam terowongan, dan apa yang terekam tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kita mulai dari satu rekaman yang viral di tahun 2005, rekaman pertama. Sebuah mobil sedan warna abu-abu melaju dengan kecepatan sedang lalu, tanpa alasan yang jelas, mobil itu berbelok sendiri ke arah kanan. Padahal setir tidak diputar, tidak ada mobil lain di sekitarnya, tidak ada minyak atau air di jalan. Tapi mobil itu menabrak dinding terowongan dan berhenti. Saat ditelusuri, pengemudinya dalam keadaan tak sadar, tapi tidak mengalami benturan keras. Ia hanya duduk diam, mata terbuka, tak merespon. Setelah dibawa ke rumah sakit, ia mengatakan sesuatu yang aneh. Saya merasa jalan ini tidak ada habisnya, seperti saya terus menyetir, tapi tidak pernah sampai ujung. Lalu saya melihat sesuatu, tapi saya lupa bentuknya. Fenomena ini kemudian dikenal di kalangan komunitas pengemudi sebagai titik buta Le Fort Taufu. Sebuah istilah tidak resmi, tapi sering digunakan untuk menggambarkan bagian terowongan di mana waktu terasa melambat atau bahkan hilang. Rekaman kedua, rekaman CCTV tahun 2011 menunjukkan sebuah truk box yang melaju dengan stabil, tiba-tiba berputar di tempat. Ia benar-benar berputar tanpa alasan logis. Tidak ada rem mendadak, tidak ada tikungan. Mobil itu berputar 180 derajat dalam waktu kurang dari 2 detik. Lalu berhenti dengan posisi menghadap ke arah berlawanan. Saat diperiksa, rem tidak rusak, setir masih lurus, ban masih penuh. Tapi sopirnya mengaku tidak sadar bahwa mobilnya berputar. Rekaman ketiga, ini yang paling terkenal, tahun 2015. Sebuah mobil SUV terekam melayang sedikit dari permukaan jalan sekitar 10 cm selama 2 detik. Gambar kabur sesaat, lalu jernih kembali. Mobil itu kemudian jatuh perlahan dan berhenti di tengah jalan. Banyak yang bilang ini efek kamera, tapi pihak pengelola sendiri menyatakan tidak ada error di sistem saat itu. Rekaman itu diperiksa oleh teknisi dari luar, dan mereka tidak menemukan tanda rekayasa. Berbagai teori bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa struktur elektromagnetik bawah tanah Le Fort Taufu tidak stabil. Konon, kabel-kabel tua dan mineral logam di tanah bisa menyebabkan gangguan sinyal. Namun para teknisi dari layanan transportasi Moskow menyanggah, tidak ada kabel listrik tinggi atau medan magnet buatan di terowongan. Semua sistem listrik ditanam secara aman di dalam jalur beton tertutup. Lalu, teori kedua, ilusi optik, dikatakan bahwa pencahayaan di Le Fort Taufu ditambah dengan efek uap air dari genangan dan lengkungan terowongan, menciptakan distorsi visual yang bisa membuat kamera merekam secara keliru. Tapi lagi-lagi, teori ini tidak menjelaskan kenapa mobil bisa berputar di tempat dan pengemudi mengalami kehilangan waktu. Fenomena kehilangan waktu ini menjadi cerita utama para pengemudi. Dalam satu wawancara dengan pengemudi taksi online, ia mengaku masuk ke Le Fort Taufu pukul 3.10 pagi dan keluar pukul 3.55. Padahal
Jalur yang dilalui seharusnya hanya memakan waktu 35 menit. GPS-nya sempat kehilangan sinyal. Dan dalam rekaman, mobilnya terekam hanya berada di satu titik selama hampir 40 menit, tidak bergerak, tapi mesinnya hidup. Apa yang terjadi selama waktu itu? Tidak ada yang tahu, bahkan pengemudinya sendiri tidak ingat apa-apa. Ia hanya merasa terbangun tiba-tiba saat melihat cahaya keluar terowongan. Rekaman CCTV lainnya menunjukkan gangguan teknis yang selalu terjadi di titik-titik yang sama. Kamera mendadak mati, lalu hidup lagi 10 detik kemudian. Gambar mendadak kabur, tapi bukan karena lensa kotor. Sensor gerak yang menyala padahal tidak ada kendaraan di jalur. Yang lebih mengganggu lagi, ada satu fenomena aneh yang tidak bisa diabaikan. Pantulan di kaca kendaraan, beberapa mobil yang terekam dari kamera depan menunjukkan adanya pantulan di kaca belakang bukan pengemudi, bukan penumpang, tapi siluet samar yang bentuknya tidak manusiawi, pendak, membungkuk, wajah buram. Dan itu hanya muncul saat mobil melintas bagian tengah Lefortovo. Badan Lalu Lintas Moskow bahkan sempat menghapus rekaman-rekaman lama dari server publik karena viral dan menimbulkan kepanikan. Tapi banyak yang sudah lebih dulu mengunduh dan menyebarkannya. Video-video ini masih bisa ditemukan di forum-forum misteri Rusia. Pertanyaannya sekarang, apakah ini semua hanya kesalahan kamera, ilusi visual, gangguan sistem? Atau, apakah Lefortovo menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kerusakan teknis? Mengapa kejadian-kejadian ini hanya terjadi di satu lokasi? Mengapa pengemudi mengalami efek yang sama? Dan kenapa hingga hari ini tidak ada penjelasan resmi dari pihak berwenang? Kisah para pengemudi. Lefortovo Tunnel. Bagi sebagian besar warga Moskow, terowongan ini hanyalah jalur transportasi bawah tanah, jalur cepat penghubung antara distrik. Tapi bagi para pengemudi malam, terutama yang sudah melintasinya berkali-kali, nama Lefortovo membawa arti lain, arti yang tidak pernah ditulis di peta, tidak pernah dicantumkan dalam laporan lalu lintas, tapi selalu dibisikkan dari satu pengemudi ke pengemudi lainnya. Malam itu, salju baru saja berhenti turun. Angin di luar berhembus tipis. Seorang pengemudi taksi bernama Ruslan melintasi Lefortovo untuk mengantar penumpang menuju distrik Tagansky. Penumpang itu seorang wanita muda berambut hitam panjang, duduk diam tanpa bicara sejak awal perjalanan. Ruslan, yang terbiasa dengan suasana hening, tidak menganggapnya aneh. Tapi saat mereka memasuki bagian tengah terowongan tepat di kilometer 1,6, ia merasa suhu di dalam mobil mendadak turun. Bukan hanya dingin biasa, tapi menusuk. Bahkan embusan napasnya mulai membentuk kabut tipis di dalam kabin, padahal pemanas. Mobil menyala, ia menengok ke kaca spion, hendak memastikan penumpangnya baik-baik saja. Tapi yang ia lihat membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Kursi belakang kosong. Ia menatap lebih lama, tidak percaya, kursi itu benar-benar kosong. Tak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke belakang, masih kosong. Ruslan langsung menghentikan mobil di pinggir terowongan. Ia turun, membuka pintu belakang. Hening, tapi tepat saat pintu terbuka, terdengar suara lembut dari dalam kabin. "Jangan pergi dulu." Ia refleks menutup pintu dan masuk kembali. Mesin mobil mati, lampu dashboard mati. Semua sistem seperti kehilangan daya. Hanya satu hal yang menyala, layar GPS, dan di sana, jalur perjalanan berubah. Bukan lagi menunjukkan jalur keluar terowongan, melainkan jalur yang berputar dalam lingkaran, berkali-kali tanpa ujung. Seolah ia sedang terus berkendara, dalam satu sirkuit yang tidak pernah berakhir. Ia menunggu, 5 menit, 10 menit. Tidak ada mobil lain yang melintas. Lalu perlahan, sistem mobil kembali hidup. Ia menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Tapi saat keluar dari terowongan, jam tangannya menunjukkan pukul 4.17 menit pagi. Ia yakin betul masuk ke terowongan pukul 2.15 menit, padahal perjalanan hanya butuh kurang dari 10 menit. Ia kehilangan 2 jam waktu, tanpa memori, tanpa tahu apa yang terjadi. Dan sejak malam itu, Ruslan tidak pernah lagi menerima penumpang.
yang meminta rute lewat Lefortovo. Di waktu yang berbeda, seorang supir truk bernama Vitali sedang melintasi Lefortovo membawa muatan bahan bangunan. Truknya besar, bermuatan penuh, dan ia menyetir seorang diri. Malam itu pukul 1.45 pagi, ia ingat, karena jamnya berbunyi sesaat sebelum masuk ke dalam terowongan. Tidak ada yang aneh di awal. Lampu terowongan menyala normal, ventilasi berjalan lancar. Tapi saat truknya memasuki zona tengah, ia merasakan tekanan mendadak pada suspensi belakang. Seolah-olah ada beban baru yang sangat berat duduk di bak belakang. Ia menepikan truknya, mematikan mesin, turun, dan berjalan ke arah belakang. Saat ia membuka penutup terpal bak truknya, tidak ada apa-apa, beban tidak bergeser, tidak ada benda jatuh, tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri. Logam di bagian bawah bak truk basah, dan ada jejak kecil, jejak kaki kecil, seperti kaki anak-anak, 3 pasang basah, dan menyebar dari satu ujung ke ujung lain. Ia buru-buru kembali ke kabin. Saat ia duduk dan menyalakan mesin, ia mendengar suara seperti anak kecil tertawa pelan dari dalam dashboard. Seolah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam sistem kabel mobilnya. Ia tidak bisa menjelaskan suara itu, tidak bisa menghilangkannya dari kepalanya. Bahkan ketika suara itu sudah berhenti, ia keluar dari Lefortovo, berhenti di pom bensin terdekat, dan memeriksa seluruh bagian truk. Tidak ada yang rusak, tidak ada jejak air, bahkan logam yang sebelumnya basah, kering seperti tidak pernah disentuh apapun. Vitali berhenti bekerja selama 2 minggu setelah itu. Dan setiap kali seseorang menyebut nama Lefortovo, ia selalu menundukkan kepala. Bukan karena takut, katanya, tapi karena saya tahu, saya tidak sendirian malam itu. Satu kisah lagi datang dari seorang wanita pengemudi muda bernama Alena. Ia bekerja sebagai pengemudi layanan transportasi online. Di malam hari waktu itu, ia tidak sedang membawa penumpang, hanya sedang menuju ke titik jemput berikutnya di luar Lefortovo. Ia menyetel musik di dalam mobil, cukup pelan, dan menyesuaikan kecepatan agar tetap aman di dalam terowongan. Baru beberapa meter memasuki lorong, musiknya mendadak terhenti, layarnya berubah menjadi hitam, lalu menyala kembali. Tapi bukan aplikasi musik yang terbuka, melainkan kamera belakang mobilnya. Padahal ia tidak menekan tombol apapun. Di layar kamera itu, ia melihat sesuatu, bukan mobil lain, bukan bayangan, tapi sesosok wanita berpakaian hitam duduk di bangku belakang. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya tertutup rambut panjang yang menjuntai, tubuhnya tegak, diam. Tapi dari layar, Helena melihat sosok itu perlahan menunduk dan mendekatkan wajahnya ke kursi depan. Ia menoleh ke belakang, kosong. Ia menoleh kembali ke layar kamera. Wanita itu sudah tidak ada, tapi layar masih menyala, masih menunjukkan kursi belakang yang kosong. Mobilnya mulai berembun, tapi anehnya, kaca bagian dalam mobilnya membentuk tulisan. Perlahan-lahan, dari embun itu, muncul tulisan samar. Aku pulang. Helena berhenti di ujung terowongan, menangis. Ia tidak tahu apakah itu nyata, ia tidak tahu apakah itu halusinasi. Tapi sejak saat itu, setiap malam ia menyetir, kaca mobilnya selalu berembun dari dalam. Bahkan di musim panas, kisah-kisah seperti ini tidak masuk berita utama, tidak tercatat dalam laporan resmi pemerintah. Tapi mereka hidup dari mulut ke mulut, dari kenangan yang tidak bisa dihapus, dan dari rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Logika, karena di Lefortovo, Anda tidak pernah tahu siapa yang duduk di belakang Anda. Konspirasi dan eksperimen rahasia di bawah tanah. Kita sudah membahas kecelakaan, keanehan, dan kisah para pengemudi. Tapi pertanyaannya belum selesai, kenapa semua ini terjadi hanya di satu terowongan? Kenapa Lefortovo tunnel? Mungkin jawabannya tidak hanya soal rekayasa teknik atau arwah penasaran, tapi tentang sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, sesuatu yang selama ini ditutupi. Banyak spekulasi beredar bahwa Lefortovo tunnel bukan hanya sekadar jalur lalu lintas bawah tanah,
Beberapa menyebutnya sebagai bagian dari jaringan lama fasilitas militer Soviet yang tersembunyi di bawah kota Moskow. Lokasi strategis Lefortovo memang berada tak jauh dari beberapa titik penting seperti markas dinas intelijen dan bangunan Kementerian Dalam Negeri. Tapi dugaan yang lebih gelap muncul dari para mantan insinyur dan pekerja konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan terowongan ini di akhir tahun 1990-an. Mereka tidak muncul di TV, tidak pernah menuliskan buku. Tapi melalui wawancara anonim, sebagian menyatakan bahwa selama tahap penggalian, alat berat beberapa kali menghantam dinding logam yang tidak tercatat dalam peta kota. Ketika dilaporkan ke atasan proyek, para pekerja tersebut diberhentikan. Beberapa mengaku pernah melihat pasukan berseragam gelap turun malam hari untuk memeriksa lokasi sebelum ditutup kembali dengan beton khusus yang berbeda dari material terowongan biasa. Dari sinilah lahir dugaan bahwa tepat di bawah Lefortovo tunnel ada fasilitas tertutup bekas bunker era Soviet yang digunakan untuk eksperimen rahasia. Salah satu teori paling mencengangkan, eksperimen medan elektromagnetik dan psikotronik. Eksperimen psikotronik, meski terdengar seperti fiksi ilmiah, sempat masuk dalam program riset militer Soviet selama Perang Dingin. Tujuannya, memanipulasi pikiran manusia, menstimulasi perilaku, atau emosi dengan gelombang tak terlihat. Dan beberapa berpendapat bahwa lokasi di bawah Lefortovo adalah salah satu pusat riset bawah tanah tersebut. Bayangkan, jika residu dari eksperimen itu masih aktif, atau lebih buruk, sistem pemicunya tidak pernah dimatikan, apakah mungkin seluruh area Lefortovo terpengaruh oleh efek medan yang tak terlihat? Medan yang menyebabkan halusinasi massal, gangguan waktu, bahkan penampakan entitas yang tak bisa dijelaskan. Beberapa peneliti independen yang mempelajari anomali elektromagnetik di Lefortovo mencatat bahwa kompas digital dan sinyal GPS sering kacau di bagian tengah terowongan. Bahkan jam tangan analog pernah dilaporkan berhenti mendadak saat kendaraan melintas di area tertentu, lalu berjalan kembali saat sudah keluar dari terowongan. Fenomena ini seolah mendukung hipotesis bahwa ada semacam resonansi bawah tanah frekuensi laten yang menyebabkan gangguan realitas ringan. Dan jika itu benar, bagaimana kalau resonansi ini tidak hanya memengaruhi perangkat elektronik? Bagaimana kalau ia membuka celah tipis antara dunia nyata dan sesuatu yang lain, celah yang menarik energi dari luar batas logika? Entitas metafisik, bayangan, arwah, atau sesuatu yang bahkan tidak memiliki nama dalam kosakata manusia. Lalu pertanyaannya, apakah para pengemudi yang melihat sosok wanita di kursi belakang benar-benar melihat hantu? Atau mereka melihat pantulan energi dari dimensi yang sedang terbuka karena eksperimen yang tidak pernah selesai? Semua pertanyaan ini belum terjawab, tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang berani menggali ulang Lefortovo tunnel. Bahkan untuk perbaikan sistem drainase pun, beberapa bagian dibiarkan seperti apa adanya. Karena di Moskow, banyak yang percaya, jika kau menyentuh dasar tanah di bawah Lefortovo, kau tidak akan tahu apa yang akan kau bangunkan. Antara mitos dan kenyataan, apakah kamu berani melewatinya? Lefortovo Tunnel bukan sekadar konstruksi beton sepanjang 3,2 km, ia adalah jalan bawah tanah yang sudah menjadi legenda hidup di tengah kota Moskow. Dan seperti semua legenda, ia tidak dibangun hanya dari semen, aspal, dan besi, tapi dari cerita-cerita, dari tragedi, dari rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Jika Anda mencari dokumen resmi, pemerintah Rusia akan mengatakan satu hal, tidak ada yang aneh. Statistik kecelakaan tercatat sebagai akibat dari kondisi licin, kesalahan pengemudi, atau masalah teknis CCTV yang menangkap mobil berputar sendiri, mesin mati tiba-tiba, atau objek tak dikenal yang melintas di layar. Semua dijawab dengan istilah gangguan visual, kelembapan kamera, atau refleksi cahaya.
Pemerintah Rusia bahkan beberapa kali memberikan pernyataan langsung bahwa Lefortovo Tunnel adalah bagian dari infrastruktur modern yang aman dan berfungsi normal. Tidak ada cerita horor, tidak ada makhluk tak terlihat, tidak ada kutukan itu versi resmi. Tapi kenyataannya, kisah-kisah itu tetap hidup. Para pengemudi masih berbicara dengan bisik-bisik ketika menyebut nama Lefortovo. Beberapa perusahaan taksi melarang rute melewati sana di atas pukul 2 pagi. Forum-forum online Rusia penuh dengan testimoni yang saling bersahutan, dari orang-orang biasa yang tidak saling mengenal, tapi menceritakan hal yang hampir sama, tentang suara di bagasing, tentang sosok duduk di kursi belakang, tentang waktu yang tiba-tiba hilang. Apa yang mereka alami? Kebetulan sugesti? Atau efek dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa direkam dalam grafik statistik? Mungkin benar, sebagian bisa dijelaskan dengan logika, mungkin benar, tidak. Semua pengakuan bisa diverifikasi. Tapi jika memang Lefortovo benar-benar hanya sekadar terowongan biasa, mengapa cerita-cerita itu terus bermunculan hingga sekarang? Dan yang lebih penting lagi, kenapa mereka yang pernah mengalami peristiwa ganjil di sana tidak pernah benar-benar bisa melupakannya? Apakah karena apa yang mereka lihat bukan sekadar bayangan? Apakah karena apa yang mereka rasakan membekas lebih dalam dari yang bisa dijelaskan? Inilah titik akhirnya. Terowongan Lefortovo tetap berdiri, lalu lintas tetap mengalir, kendaraan masuk dan keluar setiap hari. Lampu-lampu tetap menyala, tapi tidak ada yang tahu siapa atau apa yang ikut keluar bersama mobil-mobil itu. Tidak ada yang tahu berapa banyak cerita yang tidak pernah diceritakan, karena tidak semua orang berhasil keluar dengan utuh. Sekarang, setelah kamu tahu semua ini, izinkan aku bertanya satu hal terakhir. Apakah kamu siap menyetir sendirian di tengah malam melewati Lefortovo Tunnel? Lefortovo Tunnel masih berdiri, mobil-mobil masih melintasinya setiap hari, lampu-lampu masih menyala seperti biasa, tapi di balik dinding beton itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang mungkin tak akan pernah dijelaskan. Mungkin semua ini hanya kebetulan, mungkin semua cerita hanya bualan, atau mungkin kita sedang mencoba menyangkal sesuatu yang sebenarnya sudah terlalu dekat dengan kita. Karena terkadang yang paling menakutkan bukan hantu, tapi tempat di mana kenyataan dan ketakutan saling tumpang tindih dan kita tidak bisa membedakan mana yang nyata. Dan kamu, setelah semua yang kamu dengar, masihkah kamu berani menyetir sendirian lewat Lefortovo? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten mengerikan lainnya dari kami. Aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak tempat menyeramkan di dunia ini yang menunggu untuk kita bongkar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Misteri Dunia.